Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Dalam nats ini, Tuhan meminta kita untuk setia, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Kata setia di sini adalah dalam artian percaya kepadanya yang dengan hidup tekun dan menuruti segala perintah Tuhan. Kata setia di sini boleh kita artikan bahwa kita tidak boleh untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Dalam artian kata setia adalah memandang ke depan dan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Kesetiaan itu yang ditunjukkan dalam hal ini adalah setia kepada firman Tuhan. Setia atas perintah dan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Maka setia itu diperlukan di dalam kehidupan untuk melakukannya di dalam aktivitas kita. Yang kedua, kata setia di sini juga diartikan berjuang dengan penuh hormat dan tidak takut akan apapun yang akan kita hadapi. Sebab kita memahami ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Sampai akhirnya, sampai pada akhir kehidupan kita, kita boleh melakukan kesetiaan tanpa ragu, dan juga kita boleh melakukan kesetiaan dengan menuruti segala perintah Tuhan, dengan segala firman Tuhan. Maka kita juga boleh didapati sebagai orang yang setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula pada saat ini Tuhan meminta semua dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan supaya selalu setia dan percaya hanya kepada Tuhan di dalam hidup, untuk menuruti firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita menuju kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti juga halnya ketika itu, di mana bangsa Israel tidak mengetahui negeri perjanjian mana yang dituju oleh mereka. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan dan terus mengikutinya dan hidup menjalani semua jalan Tuhan, perintahnya dan firman Tuhan dengan hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Maka dengan demikian juga dalam kehidupan kita senantiasa, meskipun tidak mengetahui negeri yang kekal, Yerusalem baru yang akan kita tuju, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-29 ayat yang ke-9, demikian juga pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus mengikutinya dan hidup menjalani semua jalannya dan juga perintahnya dan juga firman Tuhan dengan takut dan
hormat akan Tuhan. Dan jikalau kita hidup dengan setia, percaya dan terus mengikuti semua jalan Tuhan, melakukan semua perintahnya dan mendengarkan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan setia seumur hidup, tentu kita akan sampai pada akhirnya. Maka dengan sesuai dengan janjinya, tubuh jasmani kita akan diberkati, diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia, dan tidak akan pernah kekurangan. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10. Maka jiwa kita akan tenang, maka kita akan aman dan tentram dalam lindungan Tuhan. Dan roh kita akan selamat masuk sorga, yaitu beroleh hidup kekal bersamanya di sorga, yaitu Yerusalem baru. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Untuk itu dalam menjalani hidup ini, janganlah kita mudah terkecoh atau terbujuk oleh tipu daya si jahat dan pengikut-pengikutnya, atau tertarik oleh godaan dunia beserta kenikmatan dan isinya, atau hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Tetapi seharusnya sebaliknya kita perlu selalu menjaga hati dan pikiran kita untuk menolak semuanya itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Maka kita harus melatih diri untuk lebih lagi selalu hidup kudus di dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Kalau sesekali kita jatuh dalam tipuan atau godaan si jahat, atau terjerat oleh kehidupan duniawi dan terjerat pada hawa nafsu kedagingan kita, maka segeralah kita harus mengingat dan segeralah kita harus berbalik kepada Tuhan. Maka kita harus percaya kepada Tuhan dan akuilah semua apa yang sudah menjadi sebuah pelanggaran, menjadi sebuah masalah yang kita perbuat dalam kehidupan kita kepada Tuhan, agar kita dimampukan untuk meminta ampun, meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka kita akan diampuni Tuhan, diselamatkan, dibenarkan, dan dinamaikannya kembali dengan Allah, dan hidup kita pun dipulihkan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Maka ketika kehidupan kita mau datang dengan segala yang kita keluh kesahkan atas perbuatan hidup, sehingga membuatkan kita tidak setia dengan firman dan perkataan Tuhan, maka Tuhan mengajak kita untuk kembali dan untuk diampuni, supaya kita mendapatkan keselamatan dan kita juga didamaikan bersama-sama kembali kepada Tuhan, dan hidup kita pun bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Maka jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Maka kita harus juga memprioritaskan hidup kita, memilih hidup kita untuk setia senantiasa di dalam nama Tuhan. Bukan menjadi orang yang ragu, bukan menjadi orang yang senantiasa menduakan Tuhan, bukan menjadi orang yang selalu hatinya tidak tenang, tetapi menjadi orang yang senantiasa takut, senantiasa hormat kepada Tuhan. Maka demikian juga kehidupan kita lebih banyak lagi akan senantiasa terberkati. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa kita harus tetap setia, tidak usah ragu, tidak usah takut untuk setia kepada Tuhan. Segala pergumulan, tantangan hidup yang kita resahkan dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah Tuhan memenangkan kita kalau kita senantiasa setia di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami senantiasa untuk setia
di dalam segala perkara kehidupan kami. Mengandalkan Tuhan adalah prioritas kehidupan kami. Di dalam segala pergumulan apapun yang akan kami lalui, hal terkecil dan hal yang terbesar, hendaklah Tuhan yang kami andalkan, agar kami beroleh sukacita dan memenangkan kehidupan kami, agar kami mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Untuk itu Bapa, dalam segala kesempatan kehidupan yang boleh kami lalui, di mana Tuhan masih mengizinkan kami melakukan segala perjalanan kehidupan kami, kiranya juga Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami memandang ke depan, memandang janji Tuhan dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami beroleh segala pemberian Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk itu kami serahkan segala pergumulan kehidupan kami hari ini dan untuk hari esok. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami memenangkan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang untuk berkat Tuhan yang akan kami terima. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.